dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di DNN Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai manga, anime, dan live action One Piece. One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan bersama saya secara online, Hans. Yes, nah kali ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya. Ini kayaknya baru kali Yang ini. baru saja kita saksikan. Kayaknya baru kali ini kita langsung up to date ya. Langsung bikin konten. Tergantung apa Pas. munculnya kapan ini rilisnya. Ya, harusnya dalam 1-2 hari ini udah tak tayangin harusnya. Ya. Oke. Biasanya kan kita kayak nunggu seminggu, 2 minggu. Ini lumayan cepat menurutku. Tapi Ya. sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini, ada info penting atau announcement yang kayaknya ini cukup sangat bersejarah ya untuk Denden, iya. untuk Denden Podcast. Kita sudah bergabung secara resmi dengan Deddy Corbuzier. Salah. Bukan. Bukan. Tadi itu bukannya suara dia yang dipersembahkan oleh, itu bukan Deddy Corbuzier itu. Bukan dong. AI. Oh. Ya. Aku kira itu suaranya Deddy Corbuzier. Ya, jadi kita sekarang udah menjadi official podcaster dari Podcast Space, guys. Wow. Podcast Space. Mantap. Ya, jadi Podcast Space ini adalah studio podcast di Surabaya yang bisa kalian sewa. Karena di sini udah ada studionya lengkap sama alat-alatnya udah yang termasuk profesional sih menurutku. Ya, itu guys. Jadi kalau Karena memang sudah beberapa episode terakhir ini kita disupport, difasilitasi sama Podcast Space ya. betul sekali. Kita udah beberapa episode terakhir itu emang udah di Podcast Space dan hasilnya memang cukup memuaskan. Atau ya memuaskan sih menurutku. Bahkan ini, kuota untuk aku streaming ini, video call ini juga dikasih sama Podcast Space. Oh ya? Ya. Oh. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan yaitu yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun lalu. Tahun lalu itu terakhir bahkan aku masih ingat kita membahas itu ya di Tudum ada Crocodile dan Miss All Sunday yang akhirnya direveal dan tahun ini semua kru Topi Jerami lengkap muncul dan juga Chopper. Ya itu guys. Dan nggak terasa sudah setahun ya. Iya. Ya, terakhir Tudum itu. Iya, makanya itu. Tidak terasa. Tidak ada progres yang Berarti. ya tetap cash refill aja. Iya. Dan ini sih. Mungkin sebelum kita bahas itu, sebelum kita bahas ke spesifik One Piece live action, ini ada beberapa One Piece experience. Update dulu berita-berita terbaru. Yang aku kemarin-kemarin tuh nggak sengaja ketemu juga. Scrolling IG terus, wow, ada yang baru nih One Piece experience. Khususnya tapi bukan di Indonesia ya kali ini. Ini di Singapura sama di Malaysia. Udah tahu belum? Ya, oke. Yang pertama, One Piece Asia Han. Ini di Malaysia. Udah tahu? Oh. Belum tahu. Ya, One Piece Asia Han ini dia kayak acara apa ya istilahnya? Kayak games dan diadakan di kolam renang. Kolam renangnya ini lebih tepatnya di Splash Mania Malaysia. Nah itu dia kayak collab sama One Piece ngadain event untuk One Piece. Jadi mungkin ada semacam game treasure hunt atau gimana gitu sama ada dekorasi One Piece-nya. Event 1 hari atau? Kayaknya cuma sebulan sih ini. Sayangnya. Cuman sampai 10 Juni. Somari. Berarti ini kayak apa namanya? Dia taman bermain kayak water park gitu. Water park tapi dijadiin ada gamesnya gitu. Dikasih tema One Piece sama apa One Piece gitu. Yes, betul. Oh gitu. Mungkin ada kayak game berburu harta karunnya atau gimana gitu sih. Aku ya belum mengulik secara lengkap juga. Tapi kurang lebih gitulah. Itu guys. Oke. Terus selain dari Malaysia ada juga yang dari Singapura.
Kalau dari Singapura ini dia akan buka One Piece Pop-up Cafe. Ya, ini. Oh, Lebih tepatnya dia collab sama Aniplus Cafe Singapura. Jadi ini mungkin kalau tapi ini official. ya official harusnya ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak itu. Akihabara Cafe tahu. Bukannya kamu dulu ada pergi di mana itu? Oh. Strawberry. Apa? Strawberry Cafe atau apa gitu? Oh, itu lah unofficial. Ini lebih mirip Akihabara Cafe tahu nggak? Apa ya? Akihabara Cafe itu punya Multi itu loh. Jadi dia pernah collab sama Jujutsu Kaisen. Terus terakhir ini sama Kaiju nomor 8. Gitu-gitu. Oh, jadi dia ganti-ganti tema. Betul. Cuma ini temanya official. Ya, jadi ya pas ini kayaknya selama mulai 13 Juni. Nggak tahu berapa bulan gitu. Itu sih. Oh, belum berarti, belum mulai. Ya. Ya. Tapi udah ada poster-posternya gitu. Tapi kayaknya masih kalah sama Indonesia sih. Karena Indonesia permanen ya. Mantap. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Ya, maksudnya dia kan walaupun tema One Piece tapi temanya sedalam apa? Apakah cuma kalau yang Akihabara itu kan dia cuma stiker-stiker terus pop-up karakter aja. Iya, lebih ke Menunya menarik sih ini aku lihat. Kayak menunya custom juga. ya Thousand Sunny, kayak kapal dari kertas Thousand Sunny gitu. Isinya gorengan kentang goreng, cumi goreng gitu. Ini yang sekilas kelihatan sih. Tapi lebih seru mana sama bermain mencari harta karun sebelum makan dessert. Kayak di Strawberry Cafe. Legend Strawberry Cafe. Kalau ngomongin yang unofficial ada lagi sebenarnya. Di Jember atau di mana gitu. Kapan hari lewat. Cafe apa nang Jember. One Piece. Oke. Itu termasuk One Piece Experience gak itu? Iya. Kayaknya udah sempat aku buat nggak sih? Agak lupa sih. Ya kalau kalian penasaran pengen tahu tentang One Piece Experience kami guys. Kalian bisa scroll di konten-konten kami yang lama itu. Setiap kali kita nyobain One Piece Experience pasti udah kita bahas di podcast juga tuh. Mantap. Ya. Oke. Dan ini bagus juga ya yang di Singapura sama Malaysia. Kalau yang mungkin, apalagi ini kan mau masuk musim liburan nih. Ya. Liburan sekolah, ada banyak long weekend juga. Bisa tuh, nggak terlalu jauh kan Malaysia sama Singapura. Yes. Oke. Tapi kalau kejauhan ya coba Strawberry Cafe atau yang Jember tadi. Jember. Lupa namanya. Yang udah boleh komen ya. Yang sudah ke Jember, kita belum pernah soalnya. Yes. Tolong komen. Oh ya, ngomong-ngomong, karena kita udah disupport dari ini ya, podcast space ini, kita ada versi on kamera juga guys. Jadi kalau kalian pengen lihat versi on cam dari podcast ini, kalian bisa support kita lewat Traktor yang linknya di deskripsi. Nah, dengan support donasi, kalian dapat link untuk akses penuh versi on cam kita. Cakep. Yap. Oke, itu sekilas info. Mungkin sekarang sudah saatnya kita masuk ke pembahasan utama kali ya. The big reveal. Yes. Nah, tapi sebelum reveal, kita sudah mendapatkan One Piece live action filler, guys. Iya gak? Beberapa hari sebelumnya udah tayang di YouTube, di Instagram. Iklan. Ya, iklan. Tapi lebih, mirip iklan filler. tudum. Kayak filler gitu sih, menurutku ya. Kayak, ini loh, lagi kru topi jerami di kapal, nggak ngapa-ngapain, ngapain. Iya. Gabut, Iya. mereka ngapain? Ya, itu maksudku. Ya, harusnya kalian udah nonton ya. Kalau belum nonton, aku ceritain, pokoknya ceritanya itu mereka di kapal tuh lagi ngapain? Wah, lagi mau party nih apa ya? Slumber party itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Ya pokoknya Pesta begadang gitu. begadangan ya. Terus nonton. Ya. Nah, itu mereka nonton One Piece. Terus
Terakhirnya teaser dari langkah kaki Chopper. Ya itu guys. Hmm. Dan ini ada beberapa hal yang mungkin mau tak highlight. Yang paling rame adalah Usopp sarungan. Sadar gak? Nggak, aku nggak perhatikan. Ya itu. Pas terakhir kan wis duduk semua. Terus Usopp masang sarung. Tapi kayak selimut sih. Selimut tapi bentuknya kotak-kotak jadi kayak sarung. Jadi sarung apa selimut ini? Dari motifnya kayak sarung. Coba kamu buka One Piece Instagram One Piece Netflix. Itu ada screenshotan nih. Ini saya langsung buka nih. Ya. Ya itu ada beberapa gimmick-gimmick. Makan popcorn. Terus Zoro ditanyai, apakah kamu tidur dengan pedangmu? Oh iya ya. Yes, nemu sarungi. Dan ini yang kita bahas sekarang semua itu ada di Instagramnya One Piece Netflix ya. Yes, Kalau betul. kalian mendengarkan bisa sambil scroll-scroll juga. Yo, Supaya bisa tahu apa yang kita sebutkan. betul. Oh ini nih, nemu dia sarungan. lagi terus Chopper bawa proyektor Denden. Chopper. Chopper, Usopp. Ya. Ini yang di foto yang rame-rame ini mereka pakai sarung. Wis Oh nemu iya ya. sarung nggak? Soalnya ada yang komen yang Indonesia. Weh, Usopp sarung. Sebenarnya ini bukan sarung sih, tapi ya motifnya motif sarung. Ya itu. Tapi kayaknya selimut deh. Ya, itu maksudku. Oke. Terus selain itu ada juga ini. Yang kayak video behind the scene. Mereka di backstage. Wih, siap-siap. Ngono. Hmm. Terus, Itu yang ini toh, waktu Tudum. yes, betul. Tapi sebelum Tudum ini, Ichiroda udah ngepost, dia gambar acara Tudum ini juga. Oh, sing gambare ada Sanjinya itu ya. Ya, Luffy Sanji. ada Luffy, Sanji sama Chopper. Don't miss big live action announcement. Nah ini, Ya, agak nggak nyambung sih ini sebenarnya. waktu kamu menantikan Tudum ini, apa yang kamu expect sebenarnya? Coba sebelum kita bahas. Ya kemunculan Chopper sih. Ya udah pasti sih. Gitu kayak aja. Apalagi? Atau berharap ada kayak teaser trailer atau berita apa gitu, nggak ada? Sudah kuduga tidak ada. Kau mikir ada tak? Oh, dari dulu memang kamu udah merasa tidak ada trailer, cuma ini aja. Iya. Wes Reveal Chopper aja. Iya. Terlalu cepat soalnya. Kayak Kalau emang aku ya sedikit ini sih. berekspektasi lebih. Iya. Sedikit krik-krik. Maksudnya, kayak gini toh. Iya. Minimal aku tuh berharap ada announcement apa. Season 3 sedang diproduksi gitu. Atau sedang masuk pre-production atau apa gitu lah. Yang memberikan hint kalau ini tuh akan berlanjut gitu. Iya, ya. Di acara Tudumnya ya maksudnya. Ya. Soalnya kamu tahu ini, Last Airbender. Mm-mm. Di Tudum memang nggak ada, cuma ada di ininya dia. Aku sih lihat di TikTok ya. Apa ini? Ada apanya? Last Airbender. Ha-ha. Jadi mereka kasih tahu season 2 udah selesai filming, sekarang mulai season 3 gitu. Oh. Saking sibuknya ya sampai nggak ikut Tudum. Hmm. Iya. Itu sebenarnya aku udah harapkan sih sebenarnya. Tak soalnya kalau ini kita nggak kejar, Iya, ya, nanti paham. ya kita bahas dah. Paham. Habis kita bahas si Chopper. Soalnya emang si season 2 sama 3 ini kayak berkesinambungan ya, masih nyambung gitu loh. Harusnya itu bisa dikejar gitu sih. Nggak- Cuma oke lah, kita bahas Choppernya dulu aja. Ya, Jadi di Tudum tadi kan yang merepresentasikan One Piece kan emang cuma 5 kru utama ini aja. ya. Jadi mereka muncul, terus mereka memperkenalkan karakter baru yaitu Chopper melalui Video. layar ya. Jadi Chopper yang menggunakan
Ya animasi lah pasti ya, nggak mungkin orang berkostum. Ya, nggak mungkin The Rock kan? Eh The Rock, ya, kaget kabeh gue. Berarti kita langsung oke. komen choppernya ini berarti. Langsung ya first impression choppernya aja. Menurutmu gimana choppernya? Ya, kalau jujur aja menurutku kayak pas lihat tuh kok kayak kurang gizi, ceking. Entahlah ya. Vibes-nya itu kayak vibes kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Harusnya itu mereka bikin, kamu tahu Sonic live action nggak? Heeh. Mungkin mereka kayak gitu. Jadi dibikin jelek dulu, nanti ada feedback dari fans baru dibenerin. Cuman ini masalahnya kalau Sonic itu benar-benar elek. Kalau ini kayak tanggung gitu loh. Elek ya enggak, bagus banget ya enggak gitu loh. Tapi acceptable nggak? Kalau dengan yang tadi nih, yang sekarang ini. Iya sih. Kalau Kalau itu misalnya udah final, terus ya udahlah mau gimana lagi gitu. mungkin karena belum ada manusianya ya. Jadi kita kayak komputer banget gitu menurutku ya. Karena yang ditampilkan dalam adegan itu cuman chopper tok. Jadi kurang itu sih. Belum ngeblend kalau menurutku ya. Tapi Hmm? suaranya sih yang menolong. Suaranya oke menurutku. Hmm. Kalau aku ya, dari Hmm. segi animasi, kamu udah nonton Stitch belum? Wis, tadi baru aja siang. Oh, kalau Stitch gimana? Oke. Bagus banget menurutku Stitch. Ngeblend banget dan Karena desainnya bagus. Stitch itu dia based on apa ya, istilahnya kartunya dibikin 3D gitu aja. Jadi kita lihat tuh nggak aneh, nggak kayak oh ini, oh kita lihat kita langsung tahu itu Stitch gitu loh. Kalau Ah, Stitch, Lilo and Stitch. Karena terus? dia bener-bener literally kayak kartun 2D dibikin 3D gitu kan. Ya, Chopper kan Nah, juga kalau Chopper kartun ini, 2D. iya istilahnya kayak kamu gambar kartun 2D, terus di render jadi 3D itu Stitch. Tapi kalau yang Chopper ini itu tidak, dia nggak plek-plekan Hmm, dari kartun, terus dibikin 3D gitu. Makanya agak sedikit kelihatan mengganjal. ada yang beda apa gitu. Ya, ya. Ngerti-ngerti. Jadi ini kayak di kerangka ulang gitu sebagai ya mungkin supaya gerakannya lebih natural. Kalau secara animasi sih oke, karena soalnya kan ini cukup ekstensif waktu perkenalannya itu kan banyak gerakannya, mulai dari yang sembunyi, Mm-mm. jatuh di tangga, terus jalan, ada dance-dance sedikit. Jadi memang kalau secara animasi sih bagus. Ya. Tapi kayaknya ya itu karena dia harus mengejar realistis, jadi gerakan-gerakan itu mungkin harus disesuaikan kayak ukuran tangannya, badannya gitu kali ya. Mungkin karena ini Soalnya sih. kalau dibandingkan dengan manga, yang kemunculan Chopper pertama itu kan Choppernya agak gemuk, enggak sih? Iya, ya paham. Ukuran kepala sama badan itu lebih besar badan. Paham. Soalnya Chopper Kalau di awal-awal. komik pun kayak berubah tuh dari sebelumnya bantet Iya. terus tambah lama tambah cilik badannya. Tambah kayak Yang boneka. di sini live action sekarang ini lebih mirip Chopper yang kita kenal sekarang-sekarang. Terbaru. Badannya lebih kecil dari kepalanya. Ya, paham, paham. Kalau yang kemarin itu, kalau di manga itu kalau nggak salah, badannya kayak gimana gitu, segitiga ya toh, Iya. segitiga terbalik. Iya, paham. Tapi Kepalanya agak kecil. tapi mungkin ini eh apa ya? Ini mungkin supaya kita tidak terlalu berekspektasi tinggi gitu loh. Season 1 kan gitu, apik gitu, mantap, mantap. Sayang. Lah, ini kan kita udah dibuild dari casting-casting yang lain tuh kan bagus-bagus. Waduh, nanti orang-orang berekspektasi, bagus banget ini One Piece. Kita turunkan dulu pakai chopper. Hmm. Woi, ngarang, teori ngarang.
Oke, jadi Iya. menurutmu bagus apa enggak iki? Kalau aku sih oke aja, oke. Oh, oke. Ya. Apa gara-gara habis nonton Stitch jadi terus muncul lagi jadi kebanting. Ya, bisa juga. Ya, menurutku ini agak di bawah ekspektasi sih oleh aku ya. Terus pengisi suaranya yang penting nih. Oh ya, pengisi suaranya cewek juga ternyata. Ya, sudah muncul ininya. Poster atau apanya namanya? Bentar. Di Di One Piece resminya sih belum ada ya kayaknya. Tapi udah ada yang bikin postingan itu. Kayak ini gitu, pengisi suaranya. resmi nggak tapi itu? Postingan dari resmi nggak? Dari yang posting sih bukan akun resmi. Tapi bentar ya. Coba tak cek. Namanya Mikaela Hoover. Iya, Michaela Hoover. Itu aku taunya dia dari postingannya Oda. Waktu itu dia tulis surat itu kan. Ya. Setelah Tudum terus dia ada ngepost surat. Hari ini kita bisa memperkenalkan Chopper gitu. Dia ada gambar. Terus si Michaela tuh komen di post itu. Oh, ya. Ini di akun Mikaelanya langsung ada. 12 jam yang lalu. One Piece di posting berita. One Piece introduce key character and the actress behind it. Berarti official harus sih. Iya berarti. Hoover, Mikaela Hoover. Nah, sekarang kita cari. Siapa ini? Michaela Hoover. Pulen. Apa? Pulen. Pulen tuh maksudnya? Oh, dia main film-film ini loh. Guardian of Galaxy, Suicide Squad. Film-film yang kita tahu. Yang lain nggak tahu sih. Superman dia main juga. Iya, soalnya di ini. Ini ya, gengnya James Gunn ya. Udah posting nih. Iya. Jadi di komennya itu juga ada yang komen James Gunn. Aku dia kan ada centangnya. James Gunn komen, congratulations gitu. Banyak proyeknya James Gunn dia main. Ya. Ini kalau kayak itu adiknya James Gunn yang selalu main filmnya. Siapa? Sean Gunn atau siapa itu? Mesti jadi karakter aneh. Tapi ini kayak karakternya lebih minor ya. Kayak kurang tahu. Kebanyakan ya di film James Gunn dia kayak karakter pembantu. Sangat pembantu ini. Sampai kita sing endi sih ono ta film ini. Oke. Udah itu pembahasan. Tapi kalau segi suaranya oke. Terdengar oke. Cocok di karakter Chopper. Justru menurutku yang paling oke ya dari suaranya sih. Paling menolong. Supaya nggak gini amat Chopper. Oh suaranya bagus. Menurutku sih. Kalau aku sih dari voice cast-nya aku lebih cocok yang ini sebenarnya. Daripada tapi ini pendapat pribadi ya. Jangan diserang ya, guys. Daripada kalau yang di anime. Maksudnya lebih yang bagus. Yang anime kan lebih cocok ke Chopper dari segi kayak usianya gitu loh. Kalau yang di anime itu kayak terlalu cempreng gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Terlalu imut-imut. Ah ya. Kalau ini yang lebih... di anime kan dia yang voice cast-nya, seiyunya kan yang nyuarain Pikachu juga sama. Oh iya. Mungkin jadi ya kayak apa ya? Mungkin kayak ini disesuaikan lebih realistis gitu. Maksudnya gitu ya.
Jadi ini kayak suaranya anak laki-laki gitu yang di live action. Iya, iya. Boy. Nggak yang terlalu imut Yang di banget. anime terlalu imut kalau aku sih. Ya, menurut Ini sih oke sih. mungkin ya itu lebih ke menyesuaikan karena lebih Realistisnya. realistisnya. Ha-ha. Kalau yang itu kan emang konsepnya kartun gitu. Mungkin itu yang tak tangkap sih. Terus ini kebetulan di One Piece Netflix juga Instagramnya ada Eiichiro Oda, tahu? Paling atas. Eiichiro Oda unboxing. Oh, Lego. Ya, Lego. Ternyata Lego cuman bikin gomu-gomu. Udah dirilis, betul. Nah ini ada Oda ini megang gomu-gomu. Belum ini katanya cuma hadiah aja dari Lego. Walah, bukan asli yang akan Bukan dijual. produk yang benar akan dirilis, belum tahu apa. Walah. Masih dirahasiakan. Kayak sempat ada spoiler itu sih, tapi dia One Piece-nya dari live action, bukan dari One Piece anime atau manga. Jadi desainnya ya kayak Iya kayaknya. live action. Luffy-nya Soalnya agak ireng. yang ngepost waktu itu juga postingan awalnya yang Lego itu kan dia pakai lagunya live action yang toreret itu. Iya, emang Bukan di anime. dia pakai desain dari live action-nya. Oh, ini Chopper udah selesai dah. Kayaknya udah, ada lagi yang mau dibahas. Harusnya Terus sudah satu ya. lagi. Apa? Chopper waktu itu ngomong kemunculan dia ada ngomong soal kapan akan tayang. 2026. Oh, iya. Berarti Tudum tahun depan itu Nah, itu. teaser. Teaser terus Jadi itu tayangnya ya. akhir tahun. Biasanya gitu. Bisa jadi. Dan ini kita sekalian bahas yang itu ya. Season 3. Piye. Jadi kalau ini misalnya 2026 nih. Ya. Atau sesuai prediksimu tadi akhir tahun 2026. Ha-ha. Sementara mereka belum mulai syuting season 3. Katakanlah demi keputusan strategi, bisnis, marketing, mereka nunggu ini dulu. Season 2 performnya gimana baru mereka mau onan season 3. Ya. Nah, yang season 2 kan kita udah nunggu berapa tahun nih? Dari season 1. 2023 ya? Iya, 2023 ya. Iya, 2023. 2024. 3 tahun kan? 2026. Nah, kalau 2026 baru dia announce 2029 cuy. Baru kita bisa nonton season 3. Tapi harusnya ke season, kayaknya kita udah pernah bahas juga sih. Kalau season 3 harusnya nggak terlalu sulit dibandingkan season 2. Karena di padang pasir Satu tempat aja. Ya. Ah. Kalau di ini kan kayak kita beda-beda tempat, ada raksasa, ada dinosaurus, ada salju. Mungkin itu sih yang membedakan. Nah, jadi harusnya secara pengerjaan, secara teknis season 3 bisa lebih cepat harusnya. Tapi ya begitulah, biasanya dimolor-molorin. Dan ini juga jadi ini. Kemarin kan Tudum tahun lalu kan yang diperkenalkan kan Mr. Zero sama Miss All Sunday. Ya. Bisa jadi kemungkinan nanti mereka belum nyentuh Alabasta sama sekali. Jadi mungkin mereka akan ada perubahan alur cerita. Di mana Crocodile sama Robin muncul di season 2 duluan. Kayaknya. Iya. Ya pasti muncul sih. Soalnya kalau udah kalau season 3 baru dimunculin, ngapain dia announce awal-awal? Iya. Ya jadi part dari bagian season 2 ini sudah muncul. Meskipun ya masih sekilas-kilas, belum yang peran penting banget. Mr. Zero-nya terutama. Kalau Robin kan lumayan nongol di kapal gitu ya harusnya. Kalau sesuai manga.
Harusnya sih dia muncul di Whiskey Peak Ya, All Sunday. ya itu. Oke, Itu aja sih. siap. Soalnya kalau kayak Tyler Bender kan jelas tuh dia langsung berani gitu mengannounce. Kita sekarang lagi Ya. season 2 udah selesai digarap, sekarang lagi mulai season 3. Oh iya, ngomong-ngomong soal One Piece, kapan hari itu kita sempat kelewatan itu, belum bahas. Mundurnya showrunner dari One Piece Netflix, tahu? Oh iya, iya. Ah, Siapa nama itu? Matt Owen mundur. Matt Owen ya. Matt Owen. Iya, mundur dari pengerjaan. Padahal belum selesai Itu season 2. ya aku kurang paham. Dia mundurnya dari setelah Setelah selesai syuting. filming kayaknya ya. Ya, setelah syuting. Jadi sebelum selesai ngedit. post production dia udah nggak ikut lagi. Ya nggak ikut ngedit-ngedit. Ya itu. Tapi harusnya kayak writernya, sutradaranya masih tetap sih untuk tiap episode sama keseluruhannya. Heeh. Cuma dia aja yang ini. Cuma nggak tahu digantikan siapa belum tahu ya. Tapi yang satunya masih tetap yang Maeda itu. Nah, aku gak tahu aku. Aku tahu Matt Owen paling sering muncul tuh. Kayak apa mesti dia. Ya, nanti kita kalau ada update lagi kita coba bahas ya. Dia itu kayak ini loh. Menurutku ya. Kayak Marvel itu ada MCU. Ada siapa namanya? Ada Om itu loh. Stan Lee. Bukan. Kalau Stanley itu kan Odanya. Ah, Kalau ini tuh bentar, search sebentar. MCU. Kevin Feige. Nah itu. oh Kevin Feige. Iya itu maksudku. Vibes-nya kan kayak gitu deh. Kalau One Piece. Iya, iya. Ini kepala live action. Metu. Iya. Waduh. Ini kayak bisa jadi. Oh, apakah ada bentrok di dalam gitu. Dia sih ngomongnya kapan hari sempat di tweet atau di mana gitu. Dia mau istirahat ngono. Intinya aku nangkep nih. Tapi kan nggak tahu ya. Kan dia nggak mungkin membongkar aib. Ya, kita tunggu saja. Karena belum ada kepastian toh. Kalau istirahat kan bisa aja dia setelah istirahat dia kembali. Ya kalau kembali. Tapi kan bisa jadi kayak oh yowis. Kalau harus kembali mana. Ya tapi sejauh ini gimana ekspektasimu untuk season 2? Ya, hitung aja sih kalau aku. Ya pasrah aja sih. Tapi kalau sebenarnya ya kalau melihat dari casting Mr. Tree, Tashigi, Wapol itu Mr. Five Oke. apalagi itu ya itu kayak wow keren, mantap. Terus ada One Piece filler juga cerita malam hari apa begadangan. Woi keren ada filler. Niat. Iya niat promosinya. Nah, Kita jadi kayak berasa nonton filler. Terus sama ya ini terakhir choppernya ini membuatku sadar kalau sebaiknya kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ya itu aja sih. iya. Oke, udah Oh lagi? ya, berhubung tudumnya ini kan cuma sebentar toh. Ha-ha. Coba chopper aja. Gimana kalau kita bahas sedikit aja yang di Instagram nih. Apa ini? Sejak terakhir kita bahas itu kan si Tashigi sama Wapol. Oh ya ya, konten Instagramnya yang interview Ya. casting Ini ini kita ya. sambil ya kita cek case yang lain yang sudah nongol juga. Ya, Sambil kalian boleh cek juga ini di Instagramnya official One Piece Netflix. oke. Mulai dari Mr. Tree ya. Wapol kita udah bahas belum sih Wapol? Belum. Kapan hari baru Tashigi? Oh Wapol. oke, Wapol. Ya. Ini kita bahas apanya? Karakternya atau yang dibahas atau Ya apa? sambil kita lihat karakternya, cara dia ngomong kan kelihatan nih. Kalau Wapol sih mirip sih. Iya, vibe sih. Ya sejauh ini sih Janggote gitu loh. apa? Lehere apa? Janggut. Dague gitu loh. Iya. Kono dague. Kayak menyatu sama leher. Iya.
Ih, Ya. cocok ini, cocok. Ya. Cara ngomongnya juga kayak komika-komika gitu. Ini kalian bisa lihat guys di One Piece Netflix Instagramnya ya. Wapol. Oke. Lanjut. Dan di sini yang ada bisa disorot di Easter egg-nya Wapol ini, background-nya ini kayaknya settingnya Drum Island nih. Ada salju-salju. Oh iya, iya. Ini di set. Ini kayaknya mereka lagi syuting. Terus di tengah-tengah itu tim sosmednya ini interview bentar gitu. Oke. Terus mereka lagi nyantai gitu. Kalau yang Tashigi kayaknya di lockdown ya kemarin. Lockdown ya. Lanjut. Next kita Mr. Tree. Chester Tree nang mobil. Gak ada set Iya. mobil di season 2. Ini tempat istirahat mungkin ya. Kalau sih dia lagi belum nggak make up ya, jadi kayak ya biasa aja. Ya. Tapi Rambutnya juga biasa, nggak pakai kacamata. dari vibes-nya sih Tapi berasa. aura-auranya Ya. berasa Mr. Tree ya. Yes. Seniman nyentrik gitu gak? Ya, lumayan. Dia kayak pemeran sing piye ya? Sulit dijelaskan dengan kata-kata sih. Kalau di Mr. Tree ini, Easter egg-nya itu di kukunya. Kuku. Kayaknya kukunya itu kuku make up deh. Oh, ya juga ya. Baru sadar. Putih-putih itu. Pengamatan yang bagus. Tapi kayak gak ada Mr. hubungan. Mr. Tree kukunya gitu nggak, Mr. Tree? Kok ingatku enggak ya biasa ya? Enggak ya? Enggak. Mungkin Atau ini kukunya dia mas sehari-hari kayak gini ya? ya itu maksudku. Mungkin ini sehari-hari emang gini kukunya. Oke. Oke, berikutnya Lanjut. kita cek Dalton. Nah, iki sing penting iki. Dalton. Ini di tempat kostum. Make up, kostum. Mm-mm. Di sebelahnya itu ada kostumnya Arlong. Dalton. Belakang Ya, ada ada Arlong Arlong, juga. Kurobi. Terus yang sebelah kiri itu siapa? Zombie. Kayak nggak pernah Itu lihat. bukan zombie yang di Tiller Bark bukan? Kayak kok masih jauh. Kenapa dia bikin thriller? Oh, flashback. Flashback itu. Labun. Flashback Siapa? Labun. Brook kan di Thriller Bark. Ya gak nyambung sih tapi. Never mind. Iya, nggak nyambung. Iki Dalton. Ini, Bisonnya. helm Daltonnya gimana? Oke sih sekilas. Oke sih, Ya. realistis. Ya. Oke menurutku. Nah, di sini Easter egg-nya itu helm Dalton sama di bawah itu ada kakinya chef yang dimakan itu. Oh iya, Cak. Oke, tok ae. Hebat. Oke, lanjut. Tapi ke Daltonnya kok nggak keker ya? Kurang buff badannya. Iya, Tapi mukanya oke sih. kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapak alim gitu. Iya, Cuman badannya yang kurang gede. Kalau dibanding Mangai. soalnya aku expect kalau Dalton tuh kayak berkarisma gitu, terus suaranya kayak berat gitu. Ini ya bapak-bapak. Mungkin dari kostumnya juga sih nanti. Kostumnya bisa membuat dia lebih bulky. Oke. Oke, Next. next. Iki. Nah, Best of the best casting in whole One Piece. Bahkan dia gak perlu untuk menjadi Mr. Five ini. Is jadinya neto is. Bapak lo make up. Iya. Mantap. Dan ini di Little Garden ini kayaknya. Ini kayaknya di Little Garden ini setnya. Daun-daun, pohon-pohon. Bisa ya orang semirip ini. Pasti ada pas casting. Ada orang semirip ini ya. Ini dia. Ini orang kedua yang dia bilang, pertama kan dia lihat Inaki, ini Luffy. Begitu yang ini dia lihat, ini Mr. Five. Gitu deh. Iya. Wow. Ada easter egg gak di sini? Setnya aja. Oke. Ini bener mirip, Cak. Ini bahkan sebelum kita nonton seriesnya kita udah tahu ini yang paling nomor 1 termirip. Oke, lanjut. Waktu kita udah nggak banyak lagi soalnya.
Hiluluk. Dr. Hiluluk. Nah ini. Ini di... Oh ini setnya terlalu raw. Kayaknya, Kayak ya, di balik masih set di ini. trailer-trailer ini. Ini kayak di balik setnya di tempat apa? Tempat truk-truk istirahat itu. Ada Easter egg nggak? Easter egg nggak? Jarinya di bobot biru-biru. Easter egg. Apa itu artinya? Nggak ono. Kayaknya nggak ada sih. Kayak luka aja kayak. Secara mukanya oke Cuma sih. dia ini ya. Heeh. Keker. Ya nggak tahu sih, kan belum iya. Jadi ambek Dalton kebalik badannya. Oh. Tapi mukanya cocok sih. Ah. Ya mungkin nggak terlalu. Oh soalnya dulu kan ada adegan bugil itu loh. Kalau Oh. kalau badannya iya, lek iya. kan kita jijik. Jadi agak oke lah. Cuma karena belum di make up ya. Dalton kan rambutnya agak unik. Ya rambutnya Ya lah. ini kayaknya nggak ada Easter egg deh. Kita lanjut ke Oke. Miss Valentine. Yes. Miss Valentine. Ini setnya di apa iki kayu-kayu. Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu sih, dalam studio kali. Ya, entahlah. Tapi nggak semirip waktu di pertama kali announce menurutku fotonya. Mungkin karena rambutnya ya, beda. Rambutnya ya. Ah. Ya, ini jadi agak beda sih. Di sini ya kukunya sih yang kita perhatikan. Ada motif jeruk Oh ya? di jempolnya. Kok kelihatan? Iya. Lihat. Lihat jarinya Janet yang lain. Lihat apa maksudnya? Tutupan Lihat tulisan jarinya, juga. kukunya. Ya. Oke. Kuku jempol. Ya. Ya kecil sih. Susah. Rambutnya yang bikin Apanya beda. kecil? Kukunya kan? Kamu lihat apa sih? Kukunya. Oh. Kukunya kan Oh iya. di tengah. Ya ini Ya, itu rambutnya yang bikin beda menurutku. Tapi kalau rambut apa itu istilahnya? Rambut Yunisara gitu loh. Bob. Ya, Bob. Rambut Yunisara. Ya mungkin ini perlu rambutnya aja. Oke, next. Terus ini juga kayaknya, sorry. Antingnya ini kayaknya anting ini deh. Anting kostum. Kostum. Agak lupa aku. Oh ya. Dia pakai anting kayak gelang gitu modelnya. Ya, tapi nggak sebesar yang di anime. Ya, lebih realistis. Ya, kita lihat aja deh Oke, saat tayang. next. Nah, ini. Smoker. Dan ini Gimana nih, Smoker? di Lockdown juga. Mantap sih. Ya. Ganteng. Nih kalau cewek-cewek pasti suka. Nah, Tinggal rambutnya. dadanya berbulu. Tinggal rambutnya diputihin sih. Ini nggak ada ini sih kayaknya. Ini cuma setnya aja di Lockdown. Oke. Cuma secara apa ini belum ada Easter egg yang lain. Oke. Lanjut. Nah ini terakhir nih kayaknya. Lanjut. Nah, All Sunday. All Sunday. Ini di set gak jelas juga lagi. Boh. Tidak menunjukkan tempat apapun. Kayak di loker-loker gitu. Lemari. Terus. Yo di kamar ini. Oke sih. Apa? Kamar Mac. Vibes-nya itu rias, kerasa kamar rias. Nico Robin. Auranya Rico Robin banget ya. Yes. Wah, ada yang komen. She was born to be a Miss All Sunday. Cancil Chan. Kayak matanya itu loh, Hen. Heeh. Matai. Ini maksudnya dia pakai softline atau emang matanya gitu? Matanya kayak Robin. Oh. Ya, Asli. ya, paham. Mungkin asli ya. Nggak tahu. Kan emang dicari yang mirip. Dan aksen-aksennya logat-logat itu agak Rusia gitu.
Iya. Oke. Oke. Terus ini. Terakhir bonus. ini. Luffy. Caritra. Oh bukan. Oh, langsung Caritra aja. Luffy kan udah sering lihat. Oh ya. Ini set Ini Lockdown. video Lockdown Tour. Oh, sorry. Oh ini kayaknya lebih ke ini. Kenapa kok Miss Wednesday di Lockdown? Nah itu. Oh, jadi dari Lockdown dia udah muncul nih. Bisa jadi. Wow, Ippon Matsu juga. Secara kota sih nggak terlalu ketok piye ngono ya, kayak ya oke gitu. Menurutku. Kayak bagus banget. Enggak juga. Oke ay. Ya itu, yang lebih menarik Ippon Matsu. Sama kenapa Caritra di Misal Sunday di Lockdown. Ya karena setnya kan di situ semua. Jadi semua aktornya bisa jalan ke situ semua. Kalau Caritra gimana nih? Sebagai Vivi. Oke sih. Masih dapat hate gak sih dia? Dapat apa? Hate. Kan di hate dia. Soalnya India. Nah itu kurang ngikutin. Soalnya ya. Tapi kalau dari dia kan kalau ngomong Inggris ini kan dia logatnya logat Inggris. British kan. Jadi lebih kerasa kayak aura-aura ini. Ratu-ratu Inggris gitu memang. Oh, aura Logatnya ratunya sih. ada. Iya. Oke. Dan tadi omong-omong soal Ippon Matsu ya. Kita juga di sini mau memperkenalkan Ippon Matsu Short. Oh iya, IMF Shop. Ippon Matsu Figure. Yes. Ippon Matsu Figure. Jadi kalau kalian yang nyari figur-figur atau mainan One Piece atau anime-anime lainnya yang original dan harganya terjangkau, kalian bisa cek di IMF Shop. Atau linknya ada di deskripsi, ada di Instagram dan di Shopee juga, guys. Oke, kayaknya itu pas untuk akhir dari podcast kali ini. Dan bagaimana Dan pendapat? satu lagi untuk ini kita, Untuk sponsor apa? utama kita yaitu Podcast Space. Ini kebetulan juga lagi barusan saja grand opening ya. Oh iya, betul sekali. Dan ada promo tentunya. Promo ya, ada 1 jam, sewa 1 jam, gratis 1 jam. Ada sewa 150.000 aja untuk jam kedua dan seterusnya, guys. Ya, informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek juga di Instagramnya. Linknya ada di deskripsi. Oke. Jadi yang mau belanja figur, yang mau sewa studio, tinggal cek di deskripsi, guys. Yes. Dan kalau gitu saya Hendy Jul. Saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Dipersembahkan oleh Podcast Space.